itu ramalan untuk nama saya. Ketika saya SD saya di Pangkalan Bun, SMP saya di Banjarmasin, SMA saya di Malang. Nah di situ saya mulai dengan tekanan jiwa. Saya jalan kaki takut ditabrak beca, kerusakan, binasaan, mati. Kalau saya naik beca takut diseruduk mobil. Tapi sebaliknya kalau saya naik mobil takut loncat ke jurang, kerusakan, kebinasaan, mati. Itu saja yang saya. Tapi satu hari saya masuk gereja, pendeta yang berkhotbah adalah almarhum pendeta Injuwono, saudara sekalian. Oh, saya mendengar firman Tuhan, saudara sekalian, air mataku berlinang-linang. Nasibku tidak bergantung kuannya, nasibku tidak bergantung ramalan, tidak bergantung cabisyo. Siapa di sini sekarang dengar dari mamanya atau engkongnya cabisyo, lu sio apa katanya? Oh sio kelinci, suamimu bakalnya sio apa? Sio macan. Aduh celaka, lu bakal habis dah dimakan sama macan. Itu orang Tionghoa begitu. Tapi sejak saya kenal Yesus, saya katakan Seli sio lang, saya nelali sio nebilang ganti sio Yesus. Nah, jadi saudara bisa bayangkan di Pangkalan Bun itu dulu sudah waktu masa anak-anak saya itu suasananya orang hutan juga bisa datang di belakang rumah. Tetangganya monyet dan orang hutan, saudara. Iya kan? Nah dalam keadaan tidur itu saya ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus. Dari takut manusia, rendah diri, sudah sekalian, saya diangkat Tuhan dengan perkasa, sudah sekalian. Aku berubah menjadi manusia lain, sudah sekalian. Dan kalau itu sudah melihat tanda-tanda itu, lakukan apa saja yang diperbuat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Hari ini saya katakan saya sudah berkeliling 47 negara di dunia ini, 46 negara di dunia oleh karena nama Yesus, sudah sekalian. Saya mengajar di 6 atau 7 sekolah tinggi teologi di Indonesia ini, termasuk di Bethany program S2 Alex Abraham, juga kami mengajar di Sydney, Melbourne, dan Perth, Australia, saudara sekalian. Sekarang saya sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan aneh, sampai tua tetap menyala-nyala. Rupanya ini tua-tua kelapa, makin tua makin banyak minyaknya, saudara. Ya kan? Tua-tua kelaki, makin tua makin menjadi, bukan oleh kuasa manusia. Tapi kalau roh Allah masuk di dalam dirimu, itu akan menjadi luar biasa, saudara sekalian. Nah itu sebabnya Yesus Kristus mati, bangkit, naik ke surga, dan mengirimkan Roh Kudus. Yaitu pada hari Pentakosta, mereka berkumpul di loteng Yerusalem, lalu kemudian Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api. Maka itulah dengan hari Pentakosta, hari ketuanan Roh Kudus di atas manusia. Sebenarnya, saudara sekalian, hari raya orang Kristen yang paling besar itu adalah hari kebangkitan Kristus. Saya masih melihat di gereja Katolik, mereka tidak merayakan Natal seperti kita. Saya tahu Natal itu hari raya kedagingan, tapi kalau kebangkitan itu hari raya kerohanian. Makanya kalau Natal jangan suka pesta-pesta. Kalau main pesta itu hari lain boleh. Di Tasikmalaya saya mengembalakan 46 tahun, belum pernah sekalipun ada makanan keluar untuk pesta-pesta Natal. No, saya tidak mau Natal itu dinodai sekali. Sebab Natal itu sebenarnya kesederhanaan Kristus. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara di dalam Natal itu menunjukkan kesederhanaan Kristus ataukah kemewahan? Saya mengundang kalau saudara mau pesta jangan pada hari Natal. Tahun baru boleh undang saya akan datang.
pesta, potong kambing, potong kerbau, potong ikan, ayo sudah. Tapi kita mesti sungguh-sungguh. Yang kedua, hari yang besar itu adalah hari Pentakosta. Sebab pada detik itu Allah mengembalikan rohnya atas umat manusia. Kepada siapa yang berseru, maka Allah mengembalikan rohnya atas setiap umat manusia. Dan manusia lagi berubah dari bios, hidup sementara itu, akan berubah menjadi zoe, hidup yang kekal. Ini hari Pentakosta. Jadi ingat, hari ini saya katakan, hari Pentakosta adalah hari lahir gereja Tuhan di atas muka bumi. Dihitung mulai dari kecurahan Roh Kudus. Jadi kalau sudah mau pesta, saya sarankan pesta rohani, yang berdoa sujud pada hari Pentakosta, dan Roh Kudus turun atasmu, dan kau berubah menjadi manusia lain, dan kau dapat lakukan apa saja dikerjakan tanganmu, maka Allah menyertai kau. Titik pokok kita adalah roh yang hidup. Sekarang roh yang hidup itu mati, diganti dengan daging yang hidup, hawa nafsu yang hidup. Lalu kemudian Allah mau supaya daging hawa nafsu itu mati, roh kembali dihidupkan. Itu sebabnya kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, ada sebuah ayat merupakan doa dari Rasul Paulus yang berbunyi demikian. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia berbicara tentang roh, dia katakan di sini, semoga Allah itu mengkuduskan kamu seluruhnya. Pada waktu saya di SMA, saya belum percaya Tuhan Yesus. Bulan-bulan pertama, saya indekos di Kota Malang. Di sana sudah sekalian teman kos saya kehilangan sebuah sepeda. Jadi ada teman yang mengusulkan kita tanya siapa pencurinya. Kemana mananya? Gampang. Kita panggil Jai Lampung. Betul Jai Lampung. Itu Jai Lampung itu asalnya dari Cungkok, dari Tiongkok. Jai Lampung. Jai Lampung. Jadi dibuatlah bajunya, kayunya, badannya, batu tulisnya. Aku adalah orang yang tidak percaya akan roh pada waktu itu. Jadi dia bilang bohong. Teman saya bilang, lu kan gak percaya, kamu yang pegang ya. Ayo gua yang pegang. Jadi sekalian dia mulai goyang-goyang. Yosua, Jai Lampung datang, Jai Lampung datang. Teman saya, bohong. Dan memang tidak datang sekali. Saya lebih yakin tidak ada roh. Lalu teman bilang, oh kurang itu, rokoknya belum ada, tambah lagi nasi kuning. Sudah itu saya tetap tidak yakin. Tapi sudah itu dalam kesombongan saya, dia mengundang nama Jai Lampung datang. Tiba-tiba tadinya enteng itu, cuma baju diikat kayu begitu, enteng, tiba-tiba berat. Waduh, hati saya berdebar-debar. Usia baru 16 tahun, sudah sekali 16 tahun setengah. Aduh, sekarang saya kenal sama roh, sudah sekali roh Jai Lampung, sudah sekali. Lalu kemudian dia tulis, waktu itu nama saya Tony, masih ngoboy. Tony nyanyi bagiku. Saya kaget. Dia tidak percaya sekarang Jai Lampung minta supaya saya menyanyi baginya. Teman saya yang jadi dukun bilang, lu kalau nggak nyanyi lu nanti sedikit sakit, bisa mati lu. Waduh, usia muda belum kawin, kalau mati gimana?
Waktu itu saya masih ingat nyanyian yang terkenal yang saya suka. Jadi saya menyanyi lah, If I give my heart to you. Sekarang saya sadar, if I give my heart to Jai Lampung, apa jadinya saya? Tapi syukur saya berikan hatiku kepada Allah dan Roh Allah. Karena itu saudara sekalian, Paulus berkata, semoga Allah mengkuduskan kamu semuanya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Pada zaman Presiden Soeharto, saya diangkat untuk jadi Manggala di Indonesia ini. Manggala itu adalah orang yang berbicara tentang P4. Penata besar itu disebut Manggala. Saya punya bintang Manggala. Tapi itu membuat saya bisa buka gereja yang banyak. Camat-camat, bupati-bupati takut. Saya punya bintangnya, saya punya surat keputusannya, sehingga saya sempat membuka 40 gereja di 7 provinsi Indonesia gara-gara Manggala P4. Di situ saya diajarkan dan saya harus mengajarkan bahwa manusia Indonesia harus bangun seutuhnya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya pikir ini P4 ini nggak pas. Sebab firman Allah itu membangun roh, jiwa, dan tubuh. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saya lihat banyak orang tubuh dulu. Tubuh itu dalam wujud materi, benda. Dan benda itu hanya bisa dipuaskan oleh benda. Makan, minum, pakaian. Ya, untuk dapat itu rumusnya adalah Chen, Lui, mandi, hepeng, ya. Makanya manusia itu kegila-gilaan di sana. Padahal mau kita membangun roh. Jadi saya punya rumus dalam hidup ini. Saya sudah membuktikan. 73 tahun umur saya, 57 tahun saya mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dengan rumus yang baik. Mengejar harta itu adalah satu kesalahan yang besar. Mengejar harta adalah satu kesalahan yang besar. Yang benar adalah membuat hatimu layak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengucurkan berkatnya. Saudara percaya Allah itu Bapa yang kaya? Dan percaya Allah kita Bapa yang maha kaya? Pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen miskin, melarat, sakit, mati enggak, hidup dah, hidup segar, mati tak mau? Kenapa? Saya tidak percaya Allah itu tidak mewariskan kekayaannya kepada anak-anak. Kalau anaknya hidup dalam kebenaran. Betul. Jadi tugas kita tidak perlu mengejar harta itu. Tugas kita membentuk hati kita sedemikian rupa sehingga kita ini sudah sekali pantas untuk dikucuri berkat. Dulu saya bekerja di bidang accounting di Kota Surabaya. 11 tahun saya menipu kantor pajak Jawa Timur. Siapa dari Surabaya? Atau tahu Surabaya? Jalan Indrapura, sebelah Kelembangan, masjid. Itu ada gedung lantai 4, itu saya tipu 11 tahun lamanya. Oleh karena saya itu benci sekali sama Matius, pemungut cukai. Saya juga benci sama Sektius pada waktu itu karena dia pemungut cukai, suka menipu orang. Kalau zaman sekarang itu sama dengan saya benci sama Gaius. Soal itu juga pemungut cukai. Karena itu pekerjaan saya adalah membuat neraca palsu, membela orang dagang, mengalahkan kantor pajak. Cara mengalahkannya ada 2 amplop. 1 amplop neraca palsu, 1 amplop palsu sekalian. Kalau sudah kasih itu dia diam. Tapi saya sudah meninggalkan pekerjaan itu puluhan tahun lamanya, 40 tahun lebih. Jadi menurut undang-undang Indonesia maka dosa orang
sudah kadaluarsa, lebih dari 18 tahun sudah kadaluarsa. Jadi kalau di sini ada hakim atau jaksa, saya pasti tidak bisa digugat sebab dosa itu telah melebihi 18 tahun. Saya dulu mencari untuk tubuh, tetapi kemudian saya berpikir, saudara sekalian, saya dihantam Tuhan dengan satu penyakit lever yang dahsyat. 2 kali saya masuk opname di rumah sakit, dan sakit itu 30 tahun lebih menginap dalam tubuh saya. Tidak sembuh-sembuh, saudara sekalian. Dokter bilang liver cirrhosis, mati. Tapi saya bersyukur sebab kalimat itu bukan untuk saya, untuk istri saya yang selalu merintangi saya tidak boleh jadi pendeta. Saudara. Katanya orang kalau jadi pendeta itu makan batu, saudara. Jadi, tapi ketika dia dengar sekali lagi mati, dia menangis. Itu suami tercinta. Jadi sebabnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan semua dan melayani Tuhan Yesus. Jadi saya sekarang mengerti, saudara sekalian, bahwa susunan yang benar itu roh, jiwa, dan tubuh. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada. Dulu saya bekerja 45 perusahaan, periksa buku, saya cukup, saya limpah, sudah kalian. Ketika saya berhenti 1 hari 30 Desember 1968, saya tinggalkan dunia ini, saya masuk dalam pelayanan Tuhan. Saya tahu kalau saya melayani, saya harus sungguh-sungguh. Seperti dulu saya bekerja untuk dunia, sekarang saya bekerja untuk Allah. Dulu beratnya ke daging, sekarang beratnya kepada roh. Dan ternyata saya tidak lebih miskin. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Jadi sekarang Tuhan mau supaya kedagingan itu mati. Apa nggak boleh cari uang? Boleh. Saudara tahu pendeta yang paling butuh uang siapa? Siapa yang paling butuh uang? Nomor 1 saya. Karena lagi membangun. Nomor 2 ini Pak Joko, saudara. Karena juga lagi membangun, butuh duit. Tapi dengar baik-baik. Jangan sampai mamon menginjak kepala kita. Bersetan dengan mamon. Tapi mari kita gunakan mamon itu untuk jadi alat bagi kemuliaan nama Allah. Sebab itu ada 2 tipe manusia yang membangun, membangkitkan terus semangat dari itu. 2 tipe. Tipe itu adalah manusia yang membangun, mengutamakan pembangunan tubuh. Coba tubuh, jiwa, roh. Tuhan mau roh, jiwa, tubuh. Kalau rohnya benar, maka tubuhnya benar. Yang nomor 1, hati terang. Hatimu terang, pikiranmu tenang, rezekimu datang. Tapi hati gelap, pikiran gelap, rezeki lenyap. Apalagi itu? Hati terang, pikiran tenang, rezeki datang. Amin. Jadi saudara sekalian, manusia itu mestinya begitu, tapi manusia itu kebanyakan manusia yang membangun tubuh. Apa sebab? Sebab tadinya kita manusia roh. Manusia rohnya mati. Yang bangkit adalah manusia dagingnya. Oleh karena itu manusia daging ini sudah sekalian yang diurus pertama-tama tubuhnya, sudah sekalian. Bagaimana tubuhku ini senang, bagaimana tubuhku ini nyaman, bagaimana tubuhku ini tidur di tempat tidur yang empuk. Kalau bisa yang mereknya sampai Enkai Spring Bed, sudah sekalian. Atau kalau bisa Romeo and Juliet Spring Bed, tubuhnya itu. Lalu kemudian wajahnya, waduh luar biasa. Jangan cerita nanti wanita tersinggung. Obatnya bukan main. Kalau perlu obat langsing supaya kelihatan bagus. Sebab banyak orang laki-laki katanya tidak senang kalau yang langsung. Sebab itu banyak laki-laki memandang supaya banyak yang langsing. Sangat langsing.
istriku sudah langsung. Wah. Ini pinggangnya 48, istriku 84. Lalu berfirman lagi iblis, renungkan itu siang dan malam. Ini kedagingan sejarah. Banyak manusia yang membangun kedagingan itu sangat luar biasa. Orang yang terus berusaha membangun kedagingan itu saya sebut Kristen Nabal. Kristen apa? Nabal. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. 1 Samuel pasal yang ke-25 pada ayat yang kedua dan 3 berbunyi demikian. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Negeri yang paling banyak dombanya itu New Zealand. Kalau saudara pergi ke sana, jangan bisa ketemu orang. Soalnya setiap orang itu rata-rata memiliki 25 ekor domba. Jadi kalau ada penduduknya New Zealand itu sudah sekali 10 juta, maka dombanya 250 juta. Wow. Ini satu orang bukan 25, tapi 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Banyak sekali. Kaya sekali. Ya. Lalu kita baca ayat selanjutnya. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat. Saya beritahu kalian, kalau manusia sudah begitu egois, dia tidak peduli orang lain. Semua untuk dia berpikir, aku akan berbahagia kalau aku bisa meraup sebanyak-banyaknya dari dunia. Tapi Alkitab berkata, aku berbahagia kalau bisa memberi sebanyak-banyaknya kepada dunia. Hidup yang ini yang saya akan jalani di atas muka bumi, dan damai itu luar biasa. Siapa yang masih punya pikiran seperti Nabal, hidup itu berbahagia kalau aku bisa meraup sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Dalam nama Yesus, tinggalkan itu. Tapi mari kita mulai merubah hidup kita. Oh, hidup yang berbahagia bukan karena mengambil sebanyak-banyaknya dari dunia ini, tapi kalau kita bisa memberi sebanyak-banyaknya kepada Allah dan kepada dunia ini, itu hidup yang pengan, sejahtera, sekali. Oh, saudara-saudara, nah, Nabal ini orangnya sangat kasar dan jahat. Jiwanya kasar, rohnya jahat. Tubuhnya satu menang, jiwanya kalah, kasar, rohnya jahat. Jadi kalau sepak bola itu menangnya berapa? 1 menang, kalahnya berapa? 2, startnya berapa? 1, 2, kalah. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan yang hidup dalam roh, itu menangnya 3-0 sebenarnya. Siapa mau kalah 1-2? Ayo. Ini Pak Hendy katanya aku mau 3-0 ini. Iya kan? Banyak orang tuh 1-2. Nah, karena kasar dan jahat pada waktu itu, dari Daud sudah sekalian lewat di Gunung Karmel dalam keadaan kelaparan. Dia dengan pengikutnya yang banyak kelaparan oleh karena dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Karena itu dia berkirim salam kepada Nabal, kalau boleh bantulah kami di tengah-tengah kelaparan ini. Tetapi karena dia kasar, jahat, dia bukannya menolong Daud, dia maki-maki dan marah-marah, dia sumpah Daud itu, siapa anak Isai itu? Aku tidak kenal kepadanya, usir dia pergi dari sini. Daud mendengar itu marah besar.
Daud bersumpah untuk membasmi dia, membunuh dia dan membinasakan dia. Tapi Abigail disebutkan tadi, perempuan itu bijak dan cantik. Bijak. Dia mendengar ancaman dari Daud, segera dia mengumpulkan orang-orangnya, mengumpulkan suguhan makanan yang banyak, saudara sekalian, lalu menghadap kepada Daud. Sampai kepada Daud, saudara sekalian, dia sujud menyembah. Kata-katanya begini, ini ucapannya dalam Alkitab. Tuanku, jangan dengarkan suamiku. Namanya Nabal, orangnya bebal. Lalu, mau kaya tapi di hadapan Tuhan Nabal, bebal, kasar, jahat, mau? Pertimbangkan betul-betul. Zaman modern ini orang yang materialis itu, sudah kebendaan itu atau materialistan itu, sudah sekalian disebut matreks. Anak muda Jakarta, jangan pilih cewek yang matreks. Maksudnya jangan pilih perempuan yang mata duitan. Cewek matreks ditakuti oleh pemuda di Jakarta. Karena itu banyak pemuda sudah tua nggak berani kawin. Ketakutannya oleh karena kepada cewek yang matreks. Saudara-saudara, karena Abigail itu sangat bijak, cantiklah, Daud runtuh jantungnya, saudara. Lalu kemudian dia bersyukur kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur pada hari ini sehingga aku terhindar daripada menumpahkan darah orang. Lalu kemudian saudara sekalian, kita melihat bahwa Abigail pulang dengan selamat dan ingin menceritakan hal itu kepada suaminya. Tapi ketika dilihatnya suaminya lebih mabok keras, jadi dibiarkannya sampai besok pagi. Lalu ayat berikutnya kita lihat saudara sekalian pada ayat yang ke-37 dan 38. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabok Nabal itu, diceritakannya lah kepada oleh istrinya segala perkara itu. Lalu berhentilah jantung di dalam dada dan ia membatu. Next. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Saudara-saudara yang kekasih, saya sedikit sekali membaca dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru orang kena serangan jantung, tapi ada beberapa. Antara lain Perjanjian Lama ini si Nabal, saudara. Mula-mula bantungnya ngeblok. Kalau zaman sekarang itu perlu diring, apa 3, apa 5, apa 7 begitu ya. Tapi nggak tahan 10 hari kemudian juga jebol, sudah mati. Saya pernah membaca dalam Injil Matius juga dalam Injil saudara sekalian bahwa Raja Herodes diserang Tuhan dengan sakit jantung, langsung mati. Tapi dalam Perjanjian Lama sedikit sekali orang yang kena serangan jantung macam begitu. Tetapi dalam zaman kita sekarang ini, orang yang kena serangan jantung itu banyak sekali. Bahkan serangan jantung itu merupakan pembunuh yang nomor tahu juga ibunya. Jadi serangan jantung itu merupakan pembunuh nomor 1 di zaman ini. Saya coba berpikir kenapa. Roh Kudus menjawab, ya karena rata-rata niru modelnya si Nabal itu. Nabal namanya, bebal orang. Orang Kristen dalam gereja itu merasa bahwa dirinya sudah setia kepada Tuhan itu bagus. Setia kebaktian, kadang-kadang setia kasih perpuluhan. Tapi sudah mengerti tidak panggilan Tuhan bagi orang Kristen dalam. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap rohmu, segenap kekuatanmu. Yang saya tanyakan, mengerti nggak bahwa itu artinya Tuhan mesti nomor 1 di dalam segala perkara. Tidak boleh ada perkara yang lain lebih